Jadi gini, di dunia digital yang serba cepat ini, cara jadi pemimpin itu udah beda banget. Lupakan deh buku-buku lama yang udah usang. Hari ini, kita bakal bongkar barang-barang panduan terbaru buat para pemimpin modern. Nah, sering banget kan kita dengar kata pemimpin dan manajer. Seringnya sih kita pakai gantian aja, seolah-olah artinya sama. Tapi, beneran sama nggak sih? Percaya deh, ngertiin bedanya ini tuh kunci pertama buat paham apa itu kepemimpinan yang sebenarnya. Coba deh kita lihat bareng-bareng bedanya. Kalau leadership, itu soal ngasih visi, tujuan besar di depan sana. Nah, kalau manajemen, tugasnya mastiin semuanya berjalan sesuai rencana buat sampai ke tujuan itu. Jadi, pemimpin tuh nanya, kenapa kita harus ke sana? Sementara manajer nanya, gimana caranya kita bisa sampai ke sana paling cepat? Contoh di dunia digital, gampangnya gini. Pemimpin itu yang nentuin nyawanya brand kita. Manajer yang mikirin detail KPI campaign biar visi itu tercapai. Perannya beda, tujuannya sama, tapi fokusnya jauh banget bedanya. Oke, jadi kalau kepemimpinan itu bukan cuma soal ngatur-ngatur doang, terus intinya apa dong? Yuk kita bedah lebih dalam lagi nih, bahan paling penting yang bikin seseorang jadi pemimpin, yaitu pengaruh. Nah, definisi dari Peter Northaus ini penting banget. Coba deh perhatiin kata kuncinya, proses. Artinya apa? Artinya, kepemimpinan itu bukan status, bukan jabatan yang nempel di nama kita, tapi sesuatu yang kita lakukan terus-menerus. Ini nih, fondasi dari semua yang bakal kita bahas. Oke, kita pecah lagi ya, jadi 4 bagian penting. Pertama, proses. Maksudnya, kepemimpinan itu dinamis, kayak tarian, bukan patung yang diam aja. Kedua, pengaruh. Anggap aja ini mata uangnya seorang pemimpin, bukan jabatan di kartu namanya. Ketiga, kelompok. Ya iyalah, nggak ada pemimpin kalau nggak ada yang dipimpin kan? Dan yang paling penting keempat, tujuan bersama. Ini nih, magnet yang bikin semua orang bergerak ke arah yang sama. Sip, kita udah ngerti apa itu kepemimpinan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam, kenapanya? Nah ini yang disebut filosofi kepemimpinan. Anggap aja ini kayak operating system di dalam diri kita yang jadi panduan buat setiap keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin. Filosofi yang pertama ini keren banget, benar-benar ngebalik piramida kekuasaan. Namanya kepemimpinan sebagai pelayanan. Jadi, tugas utama kita bukan lagi di puncak buat ngasih perintah, tapi justru di bawah, buat support tim kita. Kalau di tim digital yang kerjanya ngebut, ini artinya kita jadi tameng, biar mereka nggak burn out dan jadi penyemangat buat ide-ide gila mereka, bukan malah jadi jurinya. Lanjut ya, kepemimpinan sebagai pengaruh. Idenya lumayan radikal nih, lupain soal jabatan. Coba deh lihat di sekitar kantor kamu. Siapa sih orang yang kalau ngomong bisa bikin tim yang tadinya pecah jadi bersatu? Siapa yang bisa bikin ide-ide di awang-awang jadi aksi nyata? Nah, itulah pemimpin sejati. Nggak peduli apa jabatannya. Terus ada lagi, kepemimpinan sebagai penciptaan makna. Jadi gini, pemimpin yang hebat itu nggak cuma ngasih kerjaan, tapi ngasih tujuan. Mereka itu jago banget nyambungin misalnya sebaris kode yang ditulis programmer, atau desain grafis yang dibuat desainer, ke jawaban dari pertanyaan paling penting, kenapa kita ngerjain ini semua? Serius deh, di dunia startup, jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi bahan bakar yang jauh lebih kuat dari suntikan dana manapun. Dan yang terakhir, ini penting banget di zaman sekarang, kepemimpinan sebagai kompas etis. Kita tahu kan, di era di mana ada isu privasi data, AI yang bisa bias, atau marketing yang kadang manipulatif, gampang banget buat tersesat. Nah, disinilah peran pemimpin modern. Mereka itu kayak penjaga gerbang etika. Mereka yang mastiin, di tengah perlombaan buat tumbuh pesat, kita nggak mengorbankan kepercayaan dari pengguna. Oke, tadi kita udah bahas kenapanya. Sekarang, kita pindah ke bagaimananya. Coba bayangin deh, gaya-gaya kepemimpinan ini tuh kayak peralatan di dalam kotak perkakas. Setiap alat punya fungsi yang beda, buat situasi yang beda juga. Kita lihat dua alat pertama ya. Yang satu otokratis. Ini tuh satu komando. Keputusan harus cepat. Cocok banget pas lagi krisis. Misalnya pas kita harus narik iklan yang boncos saat itu juga. Nah, yang satunya lagi demokratis. Di sini semua orang punya suara. Ini pas banget buat sesi brainstorming, nyari ide konten viral, di mana kita nggak pernah tahu ide brilian datang dari siapa. Lanjut kedua gaya yang lebih modern, ada transformasional. Ini tuh soal gimana caranya melukis gambaran masa depan yang bikin semua orang semangat dan mau ikut ngebangun. Bayangin seorang visioner. Nah, lawannya, transaksional. Ini lebih kayak kontrak. Kamu capai target ini, kamu dapat imbalan ini. Efektif sih, tapi fokusnya lebih ke mencapai target, bukan menginspirasi. Terus gaya mana dong yang paling bagus? Jawabannya, yang nggak ada satupun yang paling bagus. Pemimpin yang paling jago itu justru yang nggak kaku sama satu gaya. Mereka pakai pendekatan yang namanya situasional. Jadi gaya mereka itu bisa disesuaikan sama kebutuhan di momen itu.
Nah, model ini nunjukin banget evolusinya. Coba lihat. Pas tim kita isinya masih anak baru, kita jadi kayak sutradara. Kasih arahan yang jelas, itu gaya direktif. Begitu mereka mulai berkembang, kita geser peran jadi kayak pelatih atau coaching yang ngasih masukan dari pinggir lapangan. Nah, pas mereka udah jadi jagoan, udah mandiri, tugas kita tinggal satu. Percaya dan delegasikan. Biarin mereka yang bersinar. Oke, kita udah punya filosofinya, udah punya juga alat-alatnya. Sekarang, waktunya kita bawa semua ini ke arena yang sebenarnya, ke dunia digital yang penuh tantangan. Gimana sih cara kerjanya di lapangan? Jadi pemimpin di dunia digital itu kayak ada di tengah-tengah badai. Kenapa? Pertama, ada perubahan cepat. Algoritma TikTok aja bisa ganti dalam semalam kan? Kedua, kolaborasi multidisiplin. Kita harus bisa ngobrol pakai bahasanya desainer, analis, sama developer sekaligus. Dan ketiga, keputusan berbasis data. Gak bisa lagi cuma ngandelin firasat, kita harus ngerti angka dari CTR sampai LTV. Nah, ini dia nih, intisarinya. Jadi, kepemimpinan digital yang paling efektif itu bukan soal milih satu gaya aja, tapi soal jadi seorang hybrid. Kita butuh visi dari gaya transformasional buat lihat ke depan. Kita butuh pendekatan demokratis buat bikin tim kita merasa punya suara. Dan kita butuh kelincahan dari gaya situasional buat ngadepin perubahan tiap hari. 3 ini kalau digabungin, jadi kombinasi juaranya. Jadi ya gitu, panduan buat jadi pemimpin digital ini sifatnya nggak akan final. Dia bakal terus berubah seiring teknologi juga berkembang. Pertanyaan penutupnya buat kamu, dengan semua alat dan filosofi yang udah kita bahas ini, kira-kira pemimpin seperti apa yang akan kamu ciptakan?